Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita? Apa yang tersembunyi di balik nafas yang terus berhembus, ruh yang terus hidup, dan cahaya yang kadang redup, kadang menyala? Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah menyelami misteri ini, padahal di sanalah tersimpan rahasia perjalanan kita menuju Allah. Hari ini, mari kita buka tabir bersama. Kita akan menyelam ke kedalaman makna, menyingkap rahasia penyatuan ruh, nafas dan cahaya yang bersemayam dalam hati manusia. Siapkan batin Anda, tenangkan nafas Anda, dan bukalah telinga hati, karena mungkin inilah pesan yang selama ini Anda nantikan. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda merasakan momen di mana hati begitu tenang, seolah cahaya sedang menuntun jalan Anda? Tulis pengalaman itu di kolom komentar, karena bisa jadi apa yang Anda alami adalah bagian dari rahasia besar yang akan kita bahas bersama di sini. Bab 1. Gerbang Misteri Kehidupan. Pernahkah engkau bertanya dalam sunyi, apa sebenarnya yang berdenyut di balik tarikan nafasmu? Setiap hirupan udara yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya memberi kehidupan pada jasad, melainkan juga mengetuk pintu rahasia yang nyaris tak pernah disentuh manusia. Nafas itu bukan sekadar oksigen yang menghidupi paru-paru, melainkan pesan gaib yang dititipkan Tuhan ke dalam diri. Ia datang tanpa kau undang, ia pergi tanpa kau bisa menahannya. Dan setiap kali ia bergerak, ada sesuatu dari dirimu yang sedang dipertahankan untuk tetap berada di dunia. Jika kau mampu berhenti sejenak, merasakan dengan penuh kesadaran setiap masuk dan keluarnya nafas, maka kau akan menemukan bahwa nafas adalah kitab tanpa huruf yang ditulis di dalam tubuhmu. Di dalam nafas itu bersemayam ruh, rahasia paling dalam yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Ruh bukanlah sekadar energi atau daya, ia adalah cahaya halus yang berasal dari perjanjian azali dengan Sang Pencipta. Tanpa ruh, tubuh hanyalah jasad yang beku, dan tanpa nafas, ruh tidak mampu menetap di dalam tubuh. Maka ketika keduanya berpadu, lahirlah kehidupan yang engkau jalani saat ini. Namun rahasia ini tidak berhenti di sana, karena masih ada satu lagi pusat penyatuan yang sering dilupakan. Hati. Hati bukan sekadar segumpal daging yang memompa darah, tetapi cermin gaib yang sanggup menampung cahaya dari ruh dan menyaksikan setiap getaran yang dibawa oleh nafas. Mereka yang berjalan di jalan lahir akan berkata bahwa nafas hanyalah pernafasan biologis, ruh hanyalah misteri teologi, dan hati hanyalah organ tubuh. Tetapi mereka yang berani melangkah ke dalam jalan batin akan menemukan bahwa ketiganya saling berhubungan dalam lingkaran rahasia yang sangat dalam. Setiap nafas yang kau hembuskan adalah saksi bahwa ruh masih berada dalam tubuhmu, dan setiap getaran hati yang jernih adalah bukti bahwa cahaya Tuhan masih berkilau di dalam dirimu. Bila ketiganya dipadukan, maka engkau tidak lagi sekadar hidup, melainkan hadir sebagai makhluk yang memantulkan nur ilahi. Tetapi jalan menuju penyatuan itu bukanlah jalan yang mudah. Ia tersembunyi di balik tabir, kesibukan dunia, tertutup oleh kebisingan pikiran, dan terhalang oleh kabut ego yang selalu menuntut pengakuan. Selama hati masih keruh, nafas akan terasa hampa, dan ruh akan tampak jauh. Hanya ketika engkau sanggup menundukkan diri, menyelam ke dalam keheningan, dan mengizinkan cahaya menyentuh lubuk hatimu, maka tabir itu mulai terkoyak sedikit demi sedikit. Di sanalah kau mulai menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah dialog rahasia antara dirimu dan Tuhan, meski tanpa kata, tanpa suara, dan tanpa bentuk. Bab ini hanyalah gerbang, sebuah pintu yang memperingatkan bahwa perjalananmu baru saja dimulai. Jangan anggap enteng nafasmu, jangan remehkan hatimu, dan jangan biarkan ruhmu terpenjara dalam gelapnya kelalaian. Karena di balik setiap hirupan udara, di balik setiap denyut hati, ada cahaya yang sedang memanggilmu untuk pulang. Pertanyaannya hanya satu, apakah engkau berani menapaki jalan untuk menemukan rahasia penyatuan ruh, nafas, dan cahaya dalam dirimu sendiri? Bab 2. Nafas sebagai rahasia ilahi. Tidak ada yang lebih dekat kepadamu selain nafasmu sendiri. Namun anehnya, hampir sepanjang hidup manusia justru melupakannya. Kau berjalan,
Kau berbicara, kau bekerja, kau tidur, semua karena nafas masih menyertaimu, tetapi jarang sekali kau berhenti untuk menyadari betapa misteriusnya ia. Nafas bukan hanya udara, bukan sekadar mekanisme biologis. Ia adalah benang halus yang mengikat ruh agar tetap tinggal di dalam jasad. Setiap kali nafas terputus, seketika ruhmu akan terlepas dan jasadmu kembali menjadi tanah. Lalu tidakkah kau merasa ada pesan tersembunyi di balik setiap hirupan dan hembusan itu? Pesan yang seolah berbisik, aku datang darinya dan akan kembali kepadanya. Bayangkan sejenak, saat kau menarik nafas sesungguhnya kau sedang menerima kehidupan baru, dan saat kau menghembuskannya, kau sedang menyerahkan sebagian dari dirimu kembali kepada alam. Tarikan adalah pemberian, hembusan adalah pengembalian. Dalam satu siklus nafas, engkau hidup, engkau mati, lalu engkau dihidupkan lagi. Maka sesungguhnya setiap detik yang kau jalani adalah pengulangan kecil dari siklus kehidupan dan kematian. Bukankah itu tanda yang sangat jelas bahwa manusia hidup di dalam lingkaran zikir yang tiada henti, meskipun ia tidak mengucapkan satu kata pun? Bagi para pencari jalan batin, nafas bukan sekadar hembusan, melainkan zikir yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak lagi menghitung tasbih dengan jemari, tetapi dengan hembusan nafas yang keluar masuk tanpa jeda. Nafas mereka adalah tasbih yang hidup, tarikan mereka adalah tahmid, dan hembusan mereka adalah takbir yang tidak terucap namun senantiasa bergema. Mereka memahami bahwa selama nafas masih bergerak, selama itu pula ruh terikat, dan selama itu pula hati punya kesempatan untuk menerima cahaya. Namun rahasia nafas tidak bisa dipahami dengan akal semata. Ia hanya dapat disentuh ketika engkau berdiam dalam keheningan yang paling dalam. Ketika dunia seolah membeku, ketika pikiran berhenti berlarian, engkau akan merasakan bahwa nafas membawa sesuatu yang lebih halus daripada udara. Ia membawa nur, cahaya tipis yang tidak tampak di mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Cahaya itu masuk bersama hirupanmu, lalu ia mengalir ke seluruh tubuh, menenangkan, mencucikan, sekaligus membangkitkan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengatur setiap detik kehidupanmu. Tidakkah kau penasaran mengapa Allah menutup rapat rahasia nafas ini dari kebanyakan manusia? Karena jika setiap orang memahami hakikatnya, maka tak akan ada lagi yang berani menyia-nyiakan hidupnya. Nafas adalah kitab yang terbuka, namun tak banyak yang mau membacanya. Ia adalah saksi yang paling jujur, namun sering diabaikan. Dan hanya mereka yang berani menyelam ke kedalaman misteri inilah yang mampu menemukan bahwa nafas bukan sekadar kehidupan, melainkan undangan ilahi untuk masuk ke dalam rahasia penyatuan ruh dan cahaya. Bab 3. Ruh yang menyimpan rahasia abadi. Ruh adalah misteri yang bahkan para nabi pun hanya diberi sedikit pengetahuan tentangnya. Al-Quran menegaskan, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah diberikan kepada kalian pengetahuan kecuali sedikit. Kalimat itu ibarat tabir tebal yang menutup rahasia terdalam manusia. Ia ada, tetapi tak terjamah. Ia hidup, tetapi tak terlihat. Ia lebih dekat kepadamu dibanding urat lehermu, namun tak bisa kau sentuh. Ruh adalah inti, pusat dari segala kehidupan, dan tanpa ruh, jasad hanyalah boneka tanah yang tak berarti. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad, seketika tanah yang tak bernyawa itu berdiri tegak, menatap dunia dengan mata yang bisa melihat, merasakan dengan hati yang bisa mencintai. Dari situlah dimulai perjalanan manusia. Tetapi pertanyaannya, adakah manusia mengingat ruhnya sendiri? Sebagian besar hidup hanya mengejar dunia, sibuk dengan tubuh, mengejar harta, mengejar nama, hingga lupa bahwa yang memberi arti pada semua itu adalah ruh yang bersemayam di dalam dada. Bila ruh pergi, apakah semua yang engkau kumpulkan masih berarti? Ruh adalah saksi azali. Di alam sebelum dunia tercipta, ia pernah berdiri di hadapan Tuhan dan menjawab pertanyaan agung. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh menjawab, bala syahidna. Benar, engkau Tuhan kami bersaksi. Janji itu tidak pernah mati. Ia masih hidup, tersimpan di dalam setiap jiwa, meski tertutup oleh debu kelalaian. Setiap kali engkau merasa hampa,
Setiap kali hatimu resah, sesungguhnya itu adalah panggilan Ruh yang sedang mengingatkanmu akan janji lama itu. Mereka yang berani masuk ke jalan penyucian diri akan merasakan Ruh sebagai getaran cahaya yang lembut. Tidak terlihat mata, namun terasa jelas oleh batin yang jernih. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang tak dapat dijelaskan. Kadang sebagai bisikan halus yang menuntun langkah. Tetapi bagi hati yang keras, Ruh seolah terpenjara, berteriak tanpa didengar. Ia tetap ada, namun cahayanya redup karena tertutup tirai dosa dan kesibukan dunia. Ruh tidak pernah mati, hanya manusia yang menutup telinganya dari suara ruhnya sendiri. Inilah rahasia yang harus direnungkan. Ruh, nafas, dan hati adalah tiga simpul yang tak terpisahkan. Nafas menjadi tali penghubung, hati menjadi cermin, dan ruh adalah cahaya inti yang memberi makna pada segalanya. Jika nafas hanya dianggap udara, hati hanya dianggap daging, dan ruh dilupakan, maka manusia sesungguhnya hanya hidup setengah. Tetapi bila ketiganya dipadukan, ia akan menjadi makhluk bercahaya yang hidup bukan sekadar untuk dunia, melainkan untuk kembali pada sumber cahaya itu sendiri. Pertanyaannya, sudahkah engkau mendengar bisikan ruhmu, ataukah engkau masih terjebak dalam kebisingan dunia yang menutup semua pintu kesadaranmu? Bab 4. Hati sebagai cermin cahaya. Hati bukan sekadar segumpal daging yang memompa darah. Ia adalah cermin halus, wadah gaib tempat ruh memantulkan cahaya. Jika cermin itu jernih, maka cahaya yang datang dari Tuhan akan terlihat terang, menuntun setiap langkah, mengisi jiwa dengan ketenangan. Tetapi bila cermin itu keruh, tertutup debu dosa dan kabut kelalaian, maka cahaya akan terdistorsi, membuat manusia buta meski matanya terbuka. Inilah sebabnya hati disebut sebagai pusat kesadaran, karena ia menjadi pintu antara dunia lahir dan dunia batin. Namun membersihkan hati bukanlah perkara mudah. Ego, kesombongan, nafsu dunia, dan cinta berlebihan terhadap hal yang fana adalah debu-debu yang melekat pada cermin itu. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal lapisan kotorannya, hingga cahaya ruh tak lagi bisa menembusnya. Banyak manusia berjalan di bumi dengan hati yang gelap, tidak mampu membedakan cahaya dari kegelapan, kebenaran dari kebatilan. Mereka tertipu oleh gemerlap dunia, mengira telah menemukan cahaya, padahal yang mereka lihat hanyalah bayangan semu yang memantul dari cermin yang retak. Tetapi bagi mereka yang berani masuk ke jalan penyucian diri, hati perlahan mulai bening kembali. Zikir yang tulus, sujud yang khusyuk, dan kesadaran terhadap setiap nafas adalah sapuan halus yang membersihkan cermin hati. Saat itu terjadi, cahaya yang dulu tertutup mulai tampak kembali, bukan sebagai kilatan yang memaksa, melainkan sebagai sinar lembut yang menenangkan. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan sudah ada di dalam, hanya saja ia tertutup tabir. Hati yang jernih akan segera menyadari bahwa seluruh hidup adalah tarian cahaya yang berasal darinya dan kembali kepadanya. Hati yang sudah tersentuh cahaya akan berubah menjadi mata batin yang sejati. Ia mampu melihat sesuatu yang tak bisa dijangkau mata lahir. Makna di balik peristiwa, hikmah di balik musibah, bahkan isyarat gaib yang dititipkan Tuhan melalui tanda-tanda kehidupan. Inilah yang dimaksud ketika para arif berkata, "Jika hatimu terang, dunia akan berbicara kepadamu." Dunia tidak lagi sekadar ruang fisik, melainkan kitab terbuka yang bisa dibaca oleh hati yang bercahaya. Kini, pertanyaan penting muncul. Sudahkah hatimu menjadi cermin bagi cahaya ruh, atau masih menjadi kaca buram yang memantulkan bayangan semu? Jangan biarkan ia tetap kotor, sebab hati adalah pusat penyatuan. Jika ruh adalah inti dan nafas adalah tali, maka hati adalah cermin. Tanpa hati yang jernih, penyatuan itu tidak akan pernah terjadi, karena di dalam hati yang bercahaya, rahasia penyatuan ruh, nafas, dan cahaya menemukan tempatnya yang sejati. Bab 5. Titik pertemuan ruh, nafas, dan cahaya. Ada sebuah titik yang tidak tampak oleh mata lahir, namun menjadi pusat segala getaran batin manusia. Titik pertemuan antara ruh, nafas, dan cahaya. Titik itu bukan di luar dirimu, bukan pula di langit yang jauh, melainkan di dalam hatimu sendiri. Ketika engkau menarik nafas dengan kesadaran,
ruh bergerak menyertaimu, dan hati yang bersih memantulkan cahaya. Pada momen itu, tiga kekuatan gaib berpadu menjadi satu harmoni yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Inilah yang oleh para pencari kebenaran disebut sebagai sir, rahasia terdalam yang hanya bisa disentuh dengan keheningan jiwa. Namun tidak semua orang mampu menyentuh titik ini. Sebagian hanya hidup di permukaan, bernafas tanpa kesadaran, membawa ruh tanpa mengenalnya, dan menggunakan hati tanpa pernah menyelaminya. Mereka hidup, tetapi tidak pernah benar-benar hidup. Berjalan, tetapi tak pernah tahu kemana akan pergi. Penyatuan hanya terjadi ketika manusia berani berhenti sejenak, menutup mata lahir, lalu membuka mata batin. Dalam keheningan, nafas menjadi jembatan, ruh menjadi pengendali, dan hati menjadi wadah yang memantulkan nur ilahi. Saat penyatuan itu terjadi, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nafasmu tidak lagi terasa hampa, melainkan penuh dengan energi halus yang menenangkan. Ruhmu tidak lagi terpenjara, melainkan bergetar seakan ingin menyatu dengan sumbernya. Hatimu tidak lagi gelap, melainkan bercahaya, seolah-olah ada pelita yang dinyalakan dari dalam. Inilah momen ketika engkau menyadari bahwa dirimu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi makhluk bercahaya yang sedang menjalani perjalanan pulang. Titik pertemuan ini juga menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Engkau mulai melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Hal-hal yang dulu tampak penting, kini menjadi kecil. Dan hal-hal yang dulu kau abaikan kini terasa penuh makna. Setiap nafas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, setiap pertemuan menjadi tanda. Cahaya yang bersinar dari hati tidak hanya menuntun dirimu, tetapi juga memancarkan ketenangan bagi orang-orang di sekitarmu. Engkau menjadi cermin bagi orang lain, meski kau sendiri merasa bukan siapa-siapa. Inilah rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa titik pertemuan ruh, nafas, dan cahaya bukanlah sesuatu yang asing atau jauh. Ia selalu ada, menunggu saat hatimu siap untuk membukanya. Tetapi hanya mereka yang berani menempuh jalan kesadaran, yang berani menyingkirkan tabir dunia, yang akan menemukannya. Maka renungkanlah, apakah engkau sudah bersiap menemukan titik itu dalam dirimu, ataukah engkau masih berjalan tanpa pernah menoleh ke dalam? Bab 6. Nafas sebagai jembatan menuju keabadian. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang membuka pintu kehidupan, dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang mendekat kepada kematian. Nafas adalah jembatan halus yang menghubungkan dua dunia. Dunia fana yang engkau pijak sekarang, dan dunia abadi yang menantimu setelah ruh terlepas. Ia bergerak tanpa henti, seperti gelombang yang datang silih berganti, membawa pesan dari alam gaib yang jarang kau sadari. Tidak ada satu tarikan pun yang sia-sia, sebab setiap hembusan adalah pengingat bahwa waktumu di dunia hanya sementara. Tetapi manusia sering tertipu oleh kelalaian. Mereka menganggap nafas sebagai hal biasa, bahkan nyaris tidak pernah menyadari keberadaannya. Padahal jika engkau mau berhenti sejenak dan menyelami setiap hirupan, engkau akan merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada denyut cahaya yang ikut bergerak bersama udara. Ada rahasia ruh yang ikut bergetar setiap kali engkau bernafas. Nafas yang sadar akan membawa ketenangan, sementara nafas yang lalai hanya menjadi rutinitas tubuh yang tidak berarti. Nafas juga menjadi saksi perjalanan spiritual manusia. Para arif billah tidak pernah memisahkan zikir dari nafas, karena mereka tahu bahwa selama nafas masih ada, kesempatan untuk kembali kepada Allah masih terbuka. Mereka menenun zikir dalam setiap tarikan, menyulam doa dalam setiap hembusan, hingga seluruh hidup mereka menjadi puisi keabadian. Nafas mereka bukan lagi sekadar oksigen, melainkan ayat-ayat tanpa huruf yang terus menghubungkan hati dengan Sang Maha Hidup. Ketika seseorang mulai menjaga nafasnya dengan kesadaran, ia akan merasakan perubahan yang halus tetapi nyata. Nafas yang dulu terasa biasa kini membawa rasa damai. Nafas yang dulu hanya dianggap udara, kini menjadi cahaya yang mengalir dalam tubuh. Bahkan pada titik tertentu, engkau akan merasakan seolah-olah nafasmu bukan lagi milikmu, melainkan miliknya. Kau hanya diberi pinjaman untuk sementara waktu. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang dalam, karena engkau menyadari betapa rapuhnya dirimu tanpa hembusan yang terus dijaga olehnya.
Maka jangan pernah anggap remeh nafasmu. Ia adalah jembatan menuju keabadian, sekaligus saksi paling jujur dari setiap langkahmu di dunia. Saat jembatan itu terputus, semua yang kau kumpulkan akan tertinggal, dan hanya ruhmu yang akan berjalan sendirian. Pertanyaannya, apakah selama ini engkau menggunakan jembatan itu untuk mendekat kepadanya? Ataukah engkau melintas tanpa pernah tahu kemana engkau akan pergi? Bab 7. Cahaya yang menuntun jalan ruh. Di dalam hati manusia ada cahaya yang tidak berasal dari matahari, bulan, atau bintang. Ia tidak tampak oleh mata lahir, namun bisa dirasakan dengan mata batin. Cahaya ini adalah anugerah ilahi yang ditiupkan bersama ruh ketika manusia diciptakan. Ia tidak pernah padam, meski kadang tertutup oleh gelapnya dosa, kabut kelalaian, atau tirai kesombongan. Jika cahaya itu tetap terjaga, ia akan menjadi penuntun ruh di jalan panjang menuju keabadian. Namun jika cahaya itu redup, ruh akan berjalan dalam kebingungan, tersesat di lorong dunia yang penuh fatamorgana. Cahaya ini bukanlah cahaya biasa. Ia bukan sinar yang bisa kau ukur dengan alat, atau kau bandingkan dengan kilauan lampu dunia. Ia adalah nur yang membawa ketenangan, mengusir kegelisahan, dan memberi arah ketika engkau terjebak dalam kegelapan batin. Tidak semua orang bisa merasakannya, sebab cahaya ini hanya tampak pada hati yang jernih. Semakin engkau menyucikan diri dari sifat tamak, dengki, dan sombong, semakin terang nur itu bersinar. Dan ketika ia bersinar, engkau akan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi terikat pada bayangan dunia, melainkan tertuntun menuju hakikat. Banyak orang mencari cahaya di luar dirinya, pada harta, jabatan, bahkan pada pengakuan manusia. Tetapi semakin jauh mereka mencarinya, semakin kosong hati mereka terasa. Padahal cahaya itu sudah ada di dalam, menunggu untuk disingkap. Ia bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang harus ditemukan dengan kembali ke dalam dirimu sendiri. Zikir, keheningan, dan kesadaran pada setiap nafas adalah kunci yang membuka tabir itu. Ketika cahaya hati mulai tampak, ruh akan merasakan arah yang jelas. Ia tidak lagi tersesat dalam keraguan, karena cahaya itu menjadi kompas yang menuntunnya kembali kepada asal. Nafas pun ikut berubah, setiap tarikan terasa lebih bermakna, setiap hembusan membawa ketenangan. Dunia luar tetap berjalan, tetapi dunia batinmu telah menemukan keseimbangan. Cahaya itu membuatmu melihat bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan yang akan lenyap, sementara yang hakiki hanyalah Dia yang tidak pernah mati. Inilah sebabnya para arif menyebut cahaya hati sebagai pelita ruh. Tanpa cahaya, ruh berjalan dalam gelap. Tanpa ruh, nafas hanyalah angin kosong. Tanpa nafas, hati hanyalah wadah yang beku. Tetapi ketika cahaya itu menyala, ruh menemukan jalannya, nafas menjadi zikir, dan hati menjadi cermin yang memantulkan nur ilahi. Pertanyaannya, sudahkah pelita dalam hatimu menyala, ataukah ia masih tertutup kabut sehingga ruhmu berjalan tanpa penuntun? Bab 8. Keheningan sebagai pintu rahasia. Ada sebuah wilayah dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh suara dunia, tidak bisa dijangkau oleh keramaian, dan tidak bisa ditembus oleh hiruk-pikuk pikiran. Wilayah itu adalah keheningan batin, ruang sunyi tempat ruh, nafas, dan cahaya bertemu tanpa gangguan. Di sanalah letak pintu rahasia yang selama ini tertutup rapat. Tetapi keheningan ini tidak sama dengan diamnya tubuh, sebab banyak orang tampak tenang di luar, namun batinnya gaduh. Keheningan yang sejati adalah ketika nafas, hati, dan ruh menyatu dalam ketundukan penuh kepada Allah. Dalam keheningan, nafas berubah menjadi alunan lembut yang kau sadari detik demi detik. Kau mulai mendengar ritmenya, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Ruh pun ikut bergetar, seakan sedang menjawab panggilan yang telah lama ia tunggu. Cahaya yang sebelumnya tertutup kabut mulai menembus perlahan, menyalakan pelita dalam hati. Semakin dalam engkau tenggelam dalam keheningan, semakin jelas kau merasakan bahwa kehidupan ini hanyalah tirai tipis yang menutupi rahasia besar di baliknya. Tetapi jalan menuju keheningan bukanlah jalan yang mudah. Ego selalu berusaha mencuri perhatian, pikiran selalu berlari liar, dan dunia selalu menggoda untuk mengalihkan kesadaranmu. Hanya mereka yang sabar, yang rela menundukkan diri,
yang mampu bertahan dalam perjalanan panjang menuju sunyi. Keheningan menuntut keberanian, karena di dalamnya engkau tidak bisa lagi bersembunyi dari dirimu sendiri. Semua bisikan batin akan terdengar, semua luka jiwa akan muncul, hingga akhirnya engkau dipaksa untuk menghadapinya dengan jujur. Namun justru disitulah rahasia besar tersimpan. Ketika engkau tidak lagi melawan suara batinmu, ketika engkau menyerahkan semua resahmu kepada Sang Pemilik Ruh, maka keheningan berubah menjadi samudra cahaya. Ruhmu merasakan kebebasan, nafasmu menjadi zikir yang mengalir tanpa henti, dan hatimu menjadi cermin yang memantulkan ketenangan. Inilah saat ketika engkau merasakan bahwa Allah lebih dekat daripada segala sesuatu, bahkan lebih dekat daripada nafasmu sendiri. Maka jangan takut pada keheningan, jangan lari dari sunyi, sebab disitulah engkau menemukan pintu menuju rahasia penyatuan. Dunia luar boleh ribut, tetapi jika hatimu sunyi, engkau tetap bisa mendengar bisikan cahaya. Pertanyaannya, beranikah engkau memasuki pintu itu, ataukah engkau akan terus menutupinya dengan kebisingan dunia yang fana? Bab 9. Nafas sebagai jembatan gaib. Nafas adalah sesuatu yang tampak sederhana, namun di balik kesederhanaannya tersembunyi rahasia yang tak terhingga. Setiap tarikan nafas adalah izin Allah untuk tetap berada di dunia ini, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa waktu kita terus berkurang. Namun di balik gerakan itu, ada dimensi gaib yang jarang disadari manusia. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan antara jasad yang fana dan ruh yang abadi, sekaligus membawa cahaya yang menyalakan hati. Ia bukan sekadar udara, tetapi sebuah pesan yang tiada henti dikirimkan dari Yang Maha Hidup kepada hambanya. Bagi kebanyakan manusia, nafas hanya dianggap sebagai rutinitas biologis. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa di setiap hembusannya terdapat rahasia kehidupan. Tetapi bagi mereka yang menyelami hakikat, nafas menjadi jalan untuk kembali. Dengan nafas yang disadari, engkau akan merasakan setiap detiknya sebagai kesempatan mendekat kepada Allah. Tarikan menjadi penerimaan, hembusan menjadi penyerahan. Seakan-akan nafasmu adalah zikir yang tidak pernah berhenti, bahkan ketika lisanmu terdiam. Jika engkau menelusuri nafas lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa ia mengandung resonansi cahaya. Ruh merasakan vibrasi itu, dan hati menangkap sinarnya. Tidak mengherankan jika para arif menyebut nafas sebagai Al-Nafas Al-Rahmani, hembusan kasih sayang Allah yang menjadi sumber segala kehidupan. Tanpa nafas, jasad menjadi kaku. Tanpa kesadaran pada nafas, hati menjadi gelap. Maka nafas adalah pintu tengah, tempat bertemunya dunia jasmani dan dunia ruhani. Namun tidak semua orang mampu berjalan di jembatan gaib ini. Banyak yang terjebak pada nafas yang terburu-buru, tergesa-gesa, atau penuh kelalaian. Nafas semacam itu hanya menambah keletihan, tidak membawa kedekatan. Tetapi ketika engkau belajar menenangkan nafas, membawanya dalam kesadaran penuh, maka ia akan menjadi kendaraan ruh untuk naik menuju cahaya. Setiap tarikan seakan menarikmu dari kegelapan, dan setiap hembusan seakan melepaskanmu dari belenggu dunia. Di titik itulah engkau akan memahami bahwa nafas bukan hanya milikmu. Ia adalah titipan. Dan ketika titipan itu kembali kepada Sang Pemilik, hidupmu pun berakhir. Maka selama nafas ini masih berhembus, gunakanlah ia untuk menyeberang di atas jembatan gaib menuju asalmu yang sejati. Pertanyaannya, apakah engkau akan biarkan jembatan itu hanya menjadi aliran udara, ataukah engkau akan menapakinya untuk menemukan rahasia yang lebih besar? Bab 10. Penyatuan Ruh, Nafas, dan Cahaya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu titik, penyatuan. Ruh, nafas, dan cahaya bukanlah tiga entitas yang berdiri terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam rahasia kehidupan. Ruh adalah inti, nafas adalah jembatan, dan cahaya adalah penuntun. Ketika ketiganya bertemu dalam hati yang suci, maka terbukalah pintu makrifat yang selama ini hanya menjadi bisikan samar. Di sana engkau akan menyaksikan bahwa segala sesuatu di alam semesta hanyalah pantulan, sementara hakikat tunggal yang abadi hanyalah Allah. Penyatuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan pikiran semata, sebab akal memiliki batasnya.
Ia juga tidak bisa diperoleh dengan ritual kosong tanpa kesadaran, sebab ruh tidak bisa ditipu oleh gerakan tubuh yang hampa. Penyatuan hanya terjadi ketika engkau menundukkan ego, menyerahkan seluruh kehendakmu, dan membiarkan Allah sendiri yang menyalakan cahaya dalam hatimu. Saat itulah nafas menjadi zikir, ruh menjadi saksi, dan hati menjadi cermin yang memantulkan nur ilahi tanpa cacat. Ada yang menyangka bahwa penyatuan ini berarti hilangnya diri, tetapi sebenarnya ia adalah penemuan diri yang sejati. Diri yang fana lenyap, digantikan oleh kesadaran bahwa tiada daya dan upaya selain dengan izinnya. Nafas yang dulu terasa sebagai milikmu, kini engkau sadari hanyalah pinjaman. Ruh yang dulu engkau anggap sebagai identitasmu, kini kau pahami hanyalah titipan. Dan cahaya yang kini menyala dalam hatimu adalah bukti bahwa engkau senantiasa berada dalam genggamannya. Ketika penyatuan itu terjadi, dunia luar tidak lagi mengguncang batinmu. Ujian tetap datang, penderitaan tetap ada, tetapi semua itu hanya ombak kecil di atas samudera ketenangan yang luas. Engkau hidup di dunia, tetapi hatimu selalu bersama Allah. Nafasmu adalah zikir, ruhmu adalah saksi, dan cahaya hatimu adalah penuntun yang membawamu pulang. Inilah puncak perjalanan, di mana seluruh rahasia yang selama ini samar kini terungkap dengan jelas. Bahwa engkau tidak pernah sendiri, sejak awal hingga akhir. Maka renungkanlah, sudahkah engkau menemukan titik penyatuan itu di dalam dirimu? Ataukah engkau masih terjebak pada bayangan dunia, sibuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya akan hilang? Selama nafas masih berhembus, selama ruh masih dalam jasadmu, dan selama cahaya itu belum padam, engkau masih memiliki kesempatan. Jangan biarkan ia lewat begitu saja. Karena sesungguhnya penyatuan ruh, nafas, dan cahaya dalam hati bukan sekadar rahasia, ia adalah jalan pulang kepada Sang Pemilik kehidupan. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pada akhirnya ruh, nafas, dan cahaya hanyalah titipan yang harus kita jaga. Semoga setiap helaan nafas menjadi zikir, setiap getaran hati menjadi jalan pulang, dan setiap cahaya yang bersemayam dalam diri kita menuntun menuju ridha-Nya. Mari kita tutup dengan doa singkat. Allahumma ya nur, terangilah hati kami dengan cahayamu. Jadikan ruh kami tenang, nafas kami penuh syukur, dan langkah kami selalu Engkau tuntun menuju jalanmu yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.